Oke, halo semua, gue Novia. Dan pada kesempatan kali ini videonya kembali lagi landscape setelah beberapa video sebelumnya gue mencoba bereksperimen dengan potret, tapi kayaknya di kanal ini landscape aja deh. Kita berusaha konsisten kembali. Terus di kesempatan kali ini gue ingin membahas salah satu aforisme dari buku The Bed of Procrustes yang ditulis oleh Nassim Nicholas Taleb. Buat teman-teman yang nggak tahu atau belum pernah nonton video gue sebelumnya yang ngomongin beberapa aforisme dari buku ini adalah salah satu buku favorit gue karena berisikan aforisme-aforisme yang membahas tentang kehidupan, yang mengulik tentang tadi gue pengen ngomong apa ya? Yang mengulik tentang betapa uniknya kehidupan, terus kok hidup itu banyak kontradiksi ya. Jadi bikin kita mikir, kurang lebih seperti itu. Nah, dari sini gue sudah menemukan salah satu aforisme yang menurut gue bisa kita obrolin di kehidupan sehari-hari. Jadi ini unik, nggak unik sih. Mungkin sering terjadi ya, tapi kita jarang membahasnya. Tapi kayaknya lumayan sering kalau di era sosial media. There are two types of people. Those who try to win and those who try to win arguments. They are never the same. Ada dua tipe orang. Yang pertama adalah orang yang berusaha untuk menang dan mereka yang berusaha untuk memenangkan argumen. Dan mereka itu bukanlah orang yang sama. Ini bagus banget aforismenya, menjadi pengingat yang baik apalagi di sosial media. Kita tuh sering sekali melihat di sosial media, apalagi di medsos Twitter, banyak argumen antara orang-orang yang sebenarnya saling nggak kenal tentang hal yang sebenarnya nggak penting-penting banget. Dan obrolannya tuh panjang banget sampai akhirnya kita tuh nggak tahu ini sebenarnya ngomongin apa. Jadi mungkin awal-awalnya masih nyambung nih. Misalkan membalas suatu tweet, orang A nggak setuju sama tweet yang dipost oleh orang B. Terus habis itu orang B balas. Habis itu jadi panjang banget. Akhirnya malah jadi nggak jelas. Karena nggak sedikit dari mereka yang berusaha untuk menang debat atau memenangkan argumen tersebut. Jadi udah ngalor ngidul, udah kemana-mana, udah melebihi batas. Sedangkan jika memang orang tersebut berusaha untuk menang, tapi bukan memenangkan argumen, misalkan menurut gue salah, terus udah sekian, terus kata B, enggak tapi menurut gue benar, terus kata A, oh oke, ya udah cukup, nggak masalah kalau misalkan menurut tuh bener, tapi sebenarnya yang bener ya A. Terus kata B, enggak, menurut gue emang bener kok gini. Terus kata A, oh ya udah, nggak apa-apa, udah ya, kita setuju untuk tidak setuju, kan selesai. A mungkin bener secara umum, mungkin A bener ya, secara faktual benar, tapi dia tidak berusaha untuk meyakinkan B kalau misalkan B itu salah. Karena dia tahu kalau misalkan B sudah sangat kekeh, mau seterang apapun fakta yang diberikan oleh A itu tidak akan masuk ke B. Jadi yang penting A sudah menjelaskan kalau ini salah. Terus B udah tahu, udah sadar. Maksudnya bukan sadar, udah mendapatkan informasi dari A tapi masih nggak setuju, ya ngapain dipaksa, ya kan? Ngapain juga kita memaksakan sesuatu yang mungkin orang lain juga nggak mau denger meskipun bener, karena mungkin ada rasa gengsi lah, atau mungkin nggak nyampe otaknya, bisa aja loh, tapi ya nggak mau dengerin orang lain aja. Dan itu wajar terjadi sih sebenarnya, bukan wajar terjadi, lebih kepada sering terjadi, dan sebenarnya bukan masalah juga. Nah, yang jadi masalah kan adalah bagaimana banyak orang berusaha untuk memenangkan argumen yang sebenarnya dari awal argumennya udah nggak penting, topiknya juga udah nggak penting, yang sebenarnya cuma ngabisin waktu.
nggak sedikit orang yang ingin memenangkan argumen itu, ingin memenangkan egonya tersendiri. Jadi bukan ingin menang tanda kutip, yaitu menang untuk memberitahukan kebenaran, memberitahukan fakta, tapi lebih kepada ingin memperlihatkan ke orang-orang kalau dia itu paling pinter, argumennya paling bener. Dia menang dari semua orang. Dan dua orang itu adalah hal yang berbeda. Itu adalah menjadi pengingat buat gue karena tentu saja tidak sedikit dari apa yang kita lihat, terutama di internet, di sosmed seperti Twitter, itu sebenarnya kita tahu salah. Sebenarnya kita lihat ini nggak logis, ini nonsensical, benar-benar nggak masuk akal. Tapi ya udah, kadang kita tidak perlu ikut campur. Tidak semua pertarungan itu kita harus ikuti. Apalagi kita menangkan, kita ikutin aja nggak perlu gitu. Masalahnya ya sekali lagi, banyak yang ingin bertarung di pertarungan yang sebenarnya dari awal tuh nggak perlu ada. Nah, kalau teman-teman sendiri, apakah teman-teman adalah tipe yang berusaha untuk memenangkan argumen? Atau ya udah kalau ada argumen, paling kayak blow on-nya argumennya tapi disimpan di dalam diri. Atau punya pendapat lain, langsung aja share di kolom komentar ya. Terima kasih yang udah nonton. Dadah.